Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas keempat dengan materi kebijakan perlindungan data pribadi dalam menjaga kepercayaan konsumen digital dalam mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi digital membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitas transaksi dan komunikasi online. Nah, konsumen kini semakin sering menggunakan layanan digital untuk berbagai keperluan, seperti berbelanja, mengakses layanan perbankan, hingga berinteraksi melalui media sosial. Nah, transformasi ini telah memudahkan akses informasi dan mempercepat proses transaksi, namun juga menghadirkan tantangan baru. Nah, di balik kemudahan tersebut, isu keamanan data pribadi semakin mengemuka. Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman serius yang dapat mengerus kepercayaan konsumen. Nah, oleh karena itu, kebijakan perlindungan data pribadi menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap ekosistem digital. Nah, materi ini bertujuan untuk membahas peran kebijakan perlindungan data pribadi dalam menjaga kepercayaan konsumen, serta mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan implementasinya. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama ada kesenjangan regulasi perlindungan data pribadi. Nah, kebijakan perlindungan data pribadi di berbagai negara termasuk Indonesia masih memiliki kesenjangan baik dari sisi perumusan regulasi maupun implementasi di lapangan. Nah, masih terdapat perbedaan antara kebijakan lokal dengan standar global seperti GDPR di Uni Eropa. Yang kedua, adanya kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen terhadap privasi data. Nah, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, masih banyak konsumen yang kurang menyadari pentingnya menjaga data pribadi mereka sendiri. Nah, rendahnya literasi digital terkait privasi seringkali membuat konsumen mudah terjebak dalam praktik-praktik yang dapat merugikan. Yang ketiga, ada tantangan penegakan hukum dan keamanan data pada platform digital. Nah, di era digital, perusahaan teknologi seringkali mengumpulkan dan menyimpan data dalam jumlah besar. Namun, penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan, terutama dalam memastikan platform digital mematuhi standar keamanan yang memadai. Slide selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi data pribadi dan pentingnya perlindungan. Nah, data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, seperti nama, alamat, nomor telepon, email, hingga data perilaku online. Nah, perlindungan data pribadi penting karena informasi tersebut rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu, baik secara finansial, psikologis maupun reputasional. Nah, menurut literatur yang dikemukakan oleh Solovey pada tahun 2004, perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi hak privasi individu dari berbagai bentuk pelanggaran seperti pencurian identitas, pengawasan tanpa izin, atau komersialisasi data tanpa persetujuan. Yang kedua ada kebijakan perlindungan data pribadi di dunia. Nah, di tingkat global, kebijakan perlindungan data pribadi telah diatur melalui berbagai regulasi. Salah satunya adalah General Data Protection Regulation yang berlaku di Uni Eropa sejak tahun 2018. Nah, GDPR menetapkan standar ketat bagi perusahaannya dalam mengumpulkan dan mengolah data pribadi, mengharuskan mereka untuk mendapatkan persetujuan jelas dari konsumen serta memberikan hak
akses dan penghapusan data kepada individu. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP merupakan langkah maju untuk melindungi hak konsumen, meskipun tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah pada tahun 2023, di mana pengawasan yang lemah menjadi kendala utama. Yang ketiga, ada kepercayaan konsumen dalam ekosistem digital. Nah, kepercayaan konsumen merupakan elemen penting dalam keberhasilan ekosistem digital yang mencangkup keyakinan bahwa data pribadi mereka dikelola dengan aman. Nah, menurut Geffen pada tahun 2002, kepercayaan ini dipengaruhi oleh persepsi terhadap keamanan dan privasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Tanpa adanya kepercayaan, konsumen cenderung enggan melakukan transaksi online, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Nah, penelitian Pavlov pada tahun 2003 menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan data yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, karena mereka merasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan layanan digital. Sehingga penting untuk membangun regulasi yang efektif dan menjaga kepercayaan tersebut. Yang keempat, ada tantangan dan kendala perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat kemajuan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan atau AI dan big data yang memungkinkan pengumpulan dan pengelolaan data dalam jumlah besar. Nah, menurut Zuboff pada tahun 2019, teknologi ini dapat meningkatkan risiko pelanggaran privasi, di mana perusahaan mungkin tidak sepenuhnya mematuhi regulasi yang ada. Nah, selain itu, penegakan hukum yang lemah dalam pengawasan aktivitas perusahaan teknologi juga menjadi kendala. Nah, Schwartz dan Solove pada tahun 2011 menyatakan bahwa banyak negara memiliki regulasi perlindungan data, tetapi kesulitan dalam menegakkan hukum menyebabkan efektivitas regulasi tersebut terhambat, yang juga berlaku di Indonesia. Yang kelima, yaitu literasi digital dan kesadaran konsumen. Nah, aspek literasi digital konsumen memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi. Menurut Livingstone dan Helper pada tahun 2010, literasi digital adalah kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi digital, termasuk bagaimana menjaga keamanan data mereka sendiri. Nah, kurangnya literasi digital membuat konsumen rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti phishing, malware, dan pencurian identitas. Di Indonesia, berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022, tingkat literasi digital masih berada di level sedang, sehingga edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Kita masuk pada pembahasan, yaitu perbandingan kebijakan perlindungan data pribadi di berbagai negara. Nah, perbandingan kebijakan perlindungan data pribadi antar Indonesia, Uni Eropa, dan negara-negara lain menunjukkan beragam pendekatan dalam menangani isu privasi. Di Uni Eropa, General Data Protection Regulation atau GDPR diakui sebagai standar emas yang menawarkan perlindungan komprehensif terhadap data pribadi. Nah, penetapan hak-hak individu dan kewajiban perusahaan secara tegas. Nah, sementara itu di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP
masih dalam tahap implementasi awal dan memiliki banyak tantangan termasuk sosialisasi dan penegakan hukum yang efektif. Nah, penelitian ini mengkaji apakah regulasi yang ada di Indonesia cukup untuk membangun dan menjaga kepercayaan konsumen digital serta membandingkan dengan praktik terbaik yang diterapkan di negara lain. Yang kedua, ada peran literasi digital dalam meningkatkan kesadaran konsumen. Nah, literasi digital berperan krusial dalam meningkatkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital yang semakin kompleks. Nah, konsumen yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi cenderung lebih mampu memahami resiko yang terkait dengan pengungkapan informasi pribadi dan lebih berhati-hati dalam berbagai data. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat membuat konsumen rentan terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Pembahasan ini akan menyoroti bagaimana program edukasi dan pelatihan literasi digital dapat membantu konsumen mengenali pentingnya menjaga data pribadi dan kontribusi pada keamanan digital yang lebih baik secara keseluruhan. Yang ketiga, ada tantangan dalam penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi. Nah, tantangan dalam penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, kasus-kasus kebocoran data yang melibatkan perusahaan besar menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan digital yang ada, serta kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas dalam lembaga penegak hukum membuat sulit untuk melakukan pengawasan yang efektif. Nah, pembahasan ini akan mengkaji hambatan-hambatan tersebut dan menjelaskan bagaimana pendekatan protektif serta kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat membantu memperkuat penegakan hukum perlindungan data pribadi. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu kebijakan perlindungan data pribadi memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap layanan digital. Namun, kesenjangan regulasi, rendahnya literasi konsumen, serta tantangan penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam melindungi data pribadi secara efektif. Nah, meskipun beberapa langkah sudah diambil termasuk penerapan UU PDP di Indonesia, masih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan keamanan data di era digital. Peningkatan literasi digital dan penguatan regulasi serta penegakan hukum menjadi solusi utama dalam menjaga kepercayaan konsumen di masa depan. Kita masuk pada saran, yaitu yang pertama ada peningkatan edukasi dan kesadaran konsumen. Nah, perlu dilakukan program edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Kampanye informasi dapat dilakukan melalui berbagai platform termasuk media sosial, seminar, dan lokakarya. Nah, dengan meningkatkan literasi digital, konsumen akan lebih memahami resiko yang terkait dengan penggunaan layanan digital dan cara melindungi data pribadi mereka. Yang kedua, ada penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan data. Nah, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada, termasuk memperbaharui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik terbaik global seperti GDPR, pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang mengelola data pribadi konsumen juga harus diimplementasikan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada kolaborasi antar sektor publik dan swasta. Nah, pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam mengembangkan solusi perlindungan data pribadi yang efektif. Nah, perusahaan teknologi perlu diberi insentif untuk mengadopsi praktik keamanan data yang lebih baik. Nah, sementara
pemerintah dapat menyediakan pedoman dan dukungan dalam implementasi kebijakan. Nah, kerjasama ini dapat mencangkup berbagai informasi terkait ancaman dan praktik terbaik dalam keamanan data. Yang terakhir yaitu penerapan teknologi keamanan yang canggih. Nah, perusahaan yang mengelola data pribadi konsumen harus berinvestasi dalam teknologi keamanan terbaru. Nah, seperti enkripsi data dan sistem deteksi pelanggaran. Nah, untuk melindungi data dari kebocoran dan serangan siber. Selain itu, penerapan audit rutin terhadap sistem keamanan juga perlu untuk memastikan bahwa semua kebijakan perlindungan data diikuti dengan baik dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi kelemahan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.